Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sena Media. Lama saya nggak ngupload vlog ya. Eh, Kali ini saya mau membagikan sebuah tutorial, yang mana tutorial ini berawal dari kisah saya sebelumnya yang mengikuti kursus MTCNA. Di kursus tersebut ada beberapa peserta kursus yang menanyakan terkait auto backup melalui email, dan di sana disampaikan bahwa beberapa tutorial-tutorial yang beredaran di internet sana itu banyak yang gagal. Nah, eh, yang akan kita bahas di sini sebenarnya bukan masalah di script auto backup yang dikirimkan melalui emailnya yang bermasalah, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah metodologi sistem keamanannya yang memang sudah tidak relevan untuk security di update-update yang terbaru. Oke, sebenarnya begini. Kalau untuk tutorial-tutorial yang sebelumnya atau yang sudah beredar di YouTube atau yang lainnya, itu kita diharuskan mengaktifkan less secure apps atau aplikasi yang kurang aman. Itu harus diaktifkan. Kalau di eh, pengaturan Google itu di ini ya, akses aplikasi yang kurang aman itu harus diaktifkan dulu. Kebetulan kalau punya saya ini sudah tidak aktif, sudah saya nonaktifkan. Nah, ini eh, per 30 Mei 2002, setelan ini sudah tidak tersedia lagi atau sudah tidak akan digunakan lagi, sehingga eh, untuk tanggal 30 Mei ke atas fitur ini sudah dipastikan tidak akan disediakan oleh Google. Namun untuk yang sudah menyeting menggunakan mekanisme ini, eh, kemungkinan masih bisa, walaupun kemungkinan juga akan banyak yang diblok oleh Google, sehingga eh, email yang dikirimkan itu kebanyakan akan gagal. Dan kekurangan yang lain lagi, eh, kita harus membuat email khusus yang difungsikan untuk mengirimkan email backupnya. Nah, ini saya rasa masih kurang efektif atau kurang relevan dengan security yang saat ini, dan saya juga tidak merekomendasikan menggunakan mekanisme yang semacam ini. Nah, untuk di tutorial yang akan saya bagikan ini, kita akan memanfaatkan fitur password khusus aplikasi, yang mana Google sebenarnya sudah menyediakan fitur ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah sejak tahun 2015 fitur ini sudah ada. Kalau untuk pastinya saya juga lupa ya, fitur ini sejak tahun berapa. Yang jelas di tahun 2015 saya sudah bisa menggunakan fitur ini. Nah, di manakah fitur ini? Kita bisa lihat jadi kita buka Google Account ya di sini. Di account itu kita buka eh, di bagian security. Nah, di bagian app password nanti kita bisa menggenerate password khusus aplikasi. Namun sebelum kita menggunakan fitur ini, kita diwajibkan mengaktifkan two-step verification-nya. Jadi kalau misalkan two-step verification ini masih belum aktif, kita tidak bisa membuka app passwordnya. Contoh misalnya di akun saya yang satunya ini. Nah, ini ketika jadi gini ya. Kalau fitur izinkan aplikasi ini bisa diaktifkan, berarti two-step verification-nya itu masih statusnya off. Kalau misalkan saya cek ya di sini, saya kembali ke bagian pengaturan keamanan. Nah, ini status verifikasi dua langkahnya masih nonaktif. Nah, ini harus diaktifkan.
Nah, itu harus dilakukan. Metodenya silahkan dipilih sesuai dengan yang rekan-rekan inginkan ya. Ntar saya masukkan password dulu. Oke, nah metodenya silahkan dipilih sesuai yang rekan-rekan inginkan. Bisa menggunakan eh, notifikasi di handphonenya atau melalui kunci keamanan atau dengan SMS atau panggilan suara. Nah, ini opsional ya, bisa dipilih sesuai dengan yang rekan-rekan inginkan. Kalau saya biasanya menggunakan kode Google Authentication. Tentunya setelah kita mengaktifkan dari salah satu ini, baru kita bisa membuat kode Google Authentication. Nah, kalau yang sudah diaktifkan semacam ini, di bagian less secure app-nya, less secure, less secure app. Nah, di bagian less secure apps ini itu sudah tidak dapat digunakan kalau verifikasi 2 langkahnya sudah diaktifkan semacam ini. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi setting ini sudah tidak tersedia jika akun kita sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Two-step verification-nya sudah di-enable. Beda kalau dengan akun saya yang satunya tadi yang belum di-enable. Sorry, saya paste ini. Nah, kalau ini masih bisa diaktifkan, namun di sini keterangannya juga untuk fitur ini mulai tanggal 30 Mei 2022 itu sudah tidak tersedia lagi. Sehingga memang oleh Google tidak disarankan menggunakan mekanisme ini. Jadi ini saya nggak perlu mengaktifkan karena memang saya tidak pernah menggunakan mekanisme ini. Jadi ini ya triknya buat teman-teman agar pengiriman emailnya itu kemungkinan berhasilnya tinggi dan tidak mudah diblok oleh Google. Pembahasan ini sebenarnya masih jarang dicari di internet, itu jarang yang membahas. Khusus tutorial kali ini kita akan membahas sampai dalam kenapa aplikasi ini aman. Oke, jadi kembali lagi ke pengaturan ini ya. Kita masuk ke fitur APPS passwordnya. Nah, di bagian ini kita harus memasukkan password kita, password utama kita ya, password email ini untuk masuk ke fitur tersebut. Nah, di bagian ini adalah list dari password yang kita generate. Contoh di sini saya sebelumnya sudah menggenerate password untuk aplikasi Thunderbird di PC kantor saya. Jadi saya membuat password khusus untuk aplikasi Thunderbird sehingga pada saat password utama saya ganti, nah di aplikasi Thunderbird itu tidak terganggu passwordnya. Jadi saya tidak perlu mengganti password di Thunderbird. Nah, kelebihan lain adalah password utama kita itu tidak terpengaruh atau tidak terganggu dengan password-password yang ada di aplikasinya. Jadi contoh misalkan semacam ini. Ada salah satu aplikasi kita yang passwordnya itu diketahui oleh orang lain. Nah, itu tidak berpengaruh pada password utama kita karena password aplikasi ini itu sudah berbeda dengan password utama kita. Nah, oke, kita contohkan di sini ya. Misal di sini saya pilih other. Sebenarnya ini hanya format label sih. Kita bebas memilihnya sesuai dengan keinginan kita. Ini hanya labeling saja. Saya biasanya cenderung memilih yang other untuk custom labelnya. Misal di sini saya isikan mikrotik. Sorry. Mikrotik backup.
Oke, label ini terserah teman-teman mau dikasih label apa. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam melakukan manajemen password saja. Di sini kita generate. Nah, akan muncul password dengan 16 karakter ya. Nah, password ini akan digenerate otomatis oleh Google sehingga password ini formatnya hanya 16 karakter dan tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih karena yang menyediakan adalah Google. Nah, password ini tetap saya tampilkan di YouTube ini ya. Ini nggak ngaruh bagi saya. Walaupun teman-teman tahu password ini, tentunya ketika password ini saya upload dan sudah saya lakukan recording ini, saya akan hapus password ini di akun saya sehingga password ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi itu kelebihannya. Ketika password tersebut sudah dihapus dari list, ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga tingkat keamanannya itu terjamin atau terjaga. Aduh, sorry, belum saya backup. Jadi gini ya, ketika kita sudah generate, nah itu kita harus mengcopy password yang 16 karakter tadi ke tempat lain agar kita bisa pasang di aplikasinya. Kalau sudah kita oke, ya kita nggak bisa lihat lagi di sini. Jadi password aplikasi ini hanya untuk satu kali penggunaan. Namun itu juga tidak terbatas pada waktu yang digunakan. Misal password ini tidak mempunyai masa expire selama tidak kita hapus di list password ini. Jadi contoh misalkan Thunderbird ini saya generate di 8 Maret. Walaupun misalkan sampai 1 tahun berikutnya ketika saya tidak menghapus password ini ya tidak akan pernah ganti passwordnya. Jadi karena ini tadi saya belum sempat copy passwordnya ya saya hapus dulu. Nah, kemudian saya bikin lagi. Oke, saya generate. Nah, ini saya password dulu untuk keperluan konfigurasi. Oke. Nah, passwordnya sudah saya masukkan di sini. Jadi ini tidak perlu kita simpan. Ini hanya saya simpan di sini hanya untuk keperluan konfigurasi. Jadi rekomendasinya jangan menyimpan di file lain. Rekomendasinya adalah setiap satu aplikasi itu satu password agar manajemen kita lebih mudah. Kalaupun misalkan teman-teman menginginkan satu password ini untuk beberapa perangkat mikrotik, itu sebenarnya tidak masalah. Hanya saja itu tidak tidak apa ya, tidak dianjurkan karena potensi untuk password itu diketahui oleh orang lain akan semakin tinggi karena rekan-rekan menyimpannya di tempat lain atau di sebuah file lain. Kalau rekomendasinya adalah satu aplikasi, satu perangkat atau satu aplikasi, satu password. Jadi ketika misalkan kita mau setting ulang, ya udah kita bikin generate password baru, yang password yang lama yang sudah tidak diketahui atau yang sudah tidak gunakan ya kita hapus. Makanya kita memerlukan label ini tadi. Jadi kita mengetahui oh label yang ini atau password dari perangkat ini sudah tidak digunakan atau mungkin perangkatnya sudah pernah di reset atau bagaimana ya udah kita hapus. Atau mungkin sudah ganti sistem yang mana password yang lama udah tidak diketahui lagi ya udah kita hapus. Jadi itu kita tidak memerlukan mengganti password
di bagian ini kita hanya tinggal menghapus saja. Dan tentunya password ini juga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membuka seluruh seluruh eh, fitur akun ya. Jadi fitur ini hanya terbatas untuk melakukan eh, fitur-fitur yang berfungsi sebagai tambahan saja. Contoh misalkan email, Google Drive, atau mungkin untuk mengakses API-nya. Jadi password ini tidak dapat digunakan untuk mengakses fitur akunnya. Itu sudah dipastikan karena fitur ini mempunyai limitasi tertentu. Jadi kalau contoh kasus di sini, fitur ini hanya digunakan untuk mengakses emailnya. Oke, sekarang kita coba implementasikan di Mikrotik. Kebetulan saya sudah menyiapkan script di GitHub repository saya di bagian ini ya, di akun Zikin repository router OS. Silakan buka di bagian Mikrotik email password. Mikrotik mail auto backup. Nah, di sini saya sudah menyiapkan script yang mana sebenarnya script ini sama saja sih untuk mekanismenya dari script ini dengan tutorial-tutorial teman-teman yang lain yang ada di YouTube maupun yang ada di website dan sebagainya. Itu sebenarnya mekanismenya sama saja, yang berbeda hanya password yang digunakan. Itu yang perlu digarisbawahi rekan-rekan. Nah, kalau contoh di kali ini saya sudah menyertakan, tinggal kita sesuaikan. Oke, ini saya copy. Jadi di sini ada saya kasih catatan ya. Gunakan password khusus APBS. Di sini saya sudah menyertakan linknya. Jadi kalau mau rekan-rekan mau membuka fitur APBS password, silakan menggunakan link yang sudah saya bagikan di GitHub ini. Script ini saya buat menggunakan versi 6.48, 6.48.6 ya. Ada kemungkinan script ini tidak cocok atau tidak match dengan versi yang rekan-rekan gunakan. Jadi nanti silakan disesuaikan sendiri. Contoh misalkan di sini untuk versi lama yang di versi 6.40, script ini sudah tidak dapat digunakan. Jadi saya harus menggunakan versi yang script yang ini. Nah, ini untuk script yang 6.40. Kemungkinan untuk versi-versi yang lain juga harus ada penyesuaian. Kalau kebetulan di sini router OS saya adalah versi 648, jadi saya memberikan contohnya di versi 648. Oke, kita cek dulu di bagian tool. Di sini masih kosong. Kemudian di bagian script di sini juga masih kosong. Nah, di bagian ini saya copy dulu ke Notepad sebagai media pembantu saja. Oke, sebentar saya ngatur mikrofon biar mudah. Oke, yang pertama harus kita sesuaikan di sini adalah email from-nya, email sumber atau email awal. Kalau contoh di saya yang saya gunakan adalah email saya yang cekini.com. Cekini@gmail.com. Jadi di sini saya ganti cekini. Nah, kemudian untuk yang untuk yang email di user ini juga sama.
dengan yang di sini. Dan kemudian di bagian SMTP user ini juga sama, menggunakan email yang tadi. Jadi ada 3 email yang sama ya, dari from, kemudian user, dan SMTP user. Nah, kemudian di bagian SMTP passwordnya kita copy yang kita generate tadi. Password yang sudah kita generate tadi kita masukkan di sini di SMTP pass, dan di bagian ini SMTP pass di bagian script ya. Ini kan bagian tool email, kemudian yang ini bagian script. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal setting email tujuannya. Di contoh ini saya mengirimkan di ini faturkopas.gmail. Oke. Nah, kalau ini sudah kita sesuaikan, jalankan command di bawah ini melalui terminal. Oke, kita jalankan yang tool dulu. Nah, nanti kalau script ini berhasil dijalankan, maka di parameter ini di bagian tool email nanti akan terisi. Sorry, salah enter. Di sini enternya ya. Nah, ini sudah terisi. Nah, kemudian script yang kedua adalah ini, yang di bagian system script. Nah, script ini akan membuat di script list untuk membackup dan mengirimkan email. Nah, oke, sudah ada script auto backup. Nah, ini bisa kita cross check terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Oke, sepertinya sudah. Nah, untuk memastikan email saya terkirim atau tidak, saya bisa ngecek di log ya. Kita bisa ngecek di log. Oke, di sini saya cek dulu untuk loggingnya. Oke, untuk mengetahui log emailnya, di sini saya bikin logging rule untuk email yang actionnya saya arahkan ke memori. Nah, ini biar saya tahu nanti log dari emailnya, proses pengirimannya bagaimana, apakah terkirim ataukah tidak. Nah, di contoh ini kita coba ya. Nanti ketika auto backup script ini saya jalankan, maka di Mikrotik ini akan membuat auto backup. Dia akan backup, membuat file backup, kemudian file backup itu akan dijadikan attachment oleh email yang di Mikrotik ini dan akan dikirimkan ke email faturkopas@gmail.com. Oke, kita coba run script. Oke, nah di sini membuat file backupnya ya. Nah, kemudian setelah membuat file backup, Mikrotik akan mengirimkan email. Oke, kita tunggu. Oke, nggak ada tanda-tanda emailnya jalan. Kayaknya ada masalah di bagian script. Kita coba cek lagi. Harusnya ini nggak ada kendala, cuman saya pastikan dulu di bagian ini apakah ada kendala. Sorry.
periksa dulu ya, apakah script saya ini mengalami masalah. Saya cek dulu untuk memastikan. Oke, ternyata berhasil mengirimkan email. Ini tadi langsung saya jalankan ulang. Di sini dia sudah mengirimkan email. Jadi yang script pertama tadi saya juga kurang tahu ya kenapa dia tidak bisa mengirimkan email. Tapi setelah saya jalankan yang kedua, ini sudah ada log email dan ini sudah dihapus. Nah, sekarang kita cek di bagian email, apakah ada email masuk. Nah, di sini ada email masuk dengan subjek backup mikrotik. Nah, ini sebenarnya nama device-nya ya. Di sini kebetulan nama device saya, identitinya itu adalah mikrotik. Misalkan ini kita ganti, contoh router utama. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kita coba kirimkan lagi. Oke, kita jalankan script yang ketiga. Nanti kalau emailnya terkirim, dia akan jalan. Nggak jalan ya. Kayaknya ini terlalu cepat ya. Jadi di script saya tadi ini ada delay 3 detik di bagian setelah backup. Di sini script ini menjalankan backup, kemudian setelah backup dia ada delay 3 detik, kemudian menjalankan email. Nah, ini kayaknya ada miss. Kayaknya delaynya kurang lama. Saya coba beri delay 5 detik. File backupnya saya hapus lagi, saya coba jalankan. Ini juga sama ya, nggak jalan. Saya coba lagi menjadi 10 detik. Nah, oke, karena kayaknya itu tadi delaynya kurang lama. Nah, ini sudah terkirim ya. Dia sudah mengirimkan email lagi. Nah, kalau kita cek di email, maka di sini dengan subjek baru backup mikrotik router utama. Ini nama routernya, nama router, kemudian file backupnya juga dengan menggunakan nama router. Nah, kalau untuk custom scriptnya silakan rekan-rekan berimajinasi sendiri atau berkreasi sendiri dengan yang rekan-rekan inginkan. Misalkan menggunakan tanggal, jam, atau terserah rekan-rekan. Sudah banyak tutorial-tutorial yang memberikan cara bagaimana membuat format semacam itu. Yang saya garis bawahi di sini tadi itu hanya berkaitan dengan password ini tadi, app password. Oke, ini saya hapus karena sudah saya buat untuk tutorial. Tutorialnya juga sudah clear. Di sini sudah solve, sudah terkirim. Silakan rekan-rekan berkreasi. Jadi itu tutorial saya terkait
kenapa email yang biasa dikirimkan dalam auto backup itu sering gagal. Jadi penyebabnya karena itu. Kalau yang di sini eh, saya ya nggak menjamin sih, cuman saya memberikan informasi selama saya menggunakan ini saya tidak pernah gagal mengirimkan email dan tidak pernah diblok oleh Google dan ini selalu berhasil. Dan tentunya eh, password utama saya selalu aman dan tidak pernah terpengaruh oleh password-password aplikasi. Kalau yang di metode sebelumnya yang menggunakan metode izinkan aplikasi yang kurang aman ini, itu kita harus membuat email khusus untuk eh, proses backup ini. Tetapi kalau kita menggunakan metode yang app password, itu kita sudah bisa menggunakan email utama saya. Jadi email utama kita itu tidak terganggu dengan app password itu. Oke, demikian tutorial Sena Media kali ini. Kalau kalau ada rekan-rekan misalkan mempunyai ide untuk minta dibahaskan apa, Sena Media akan sangat berterima kasih karena Sena Media juga kadang kebingungan. Saya kebingungan dalam mencari pembahasan apa yang ingin kita sampaikan di tutorial. Oke, sementara demikian, kalau ada tambahan atau sanggahan dari rekan-rekan ataupun ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian tutorial Sena Media kali ini. Mudah-mudahan tutorial tadi bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.